Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenia Trinita dari kelas Psikologi Dakwa 4A. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang body shaming. Kalian udah pada tahu belum body shaming itu apa? Kalau belum tahu, ikutin terus ya videonya. Buat kalian yang belum tahu body shaming itu apa, body shaming merupakan tindakan mengejek atau menghina bentuk fisik maupun penampilan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalian pasti pernah ngalamin dimana kalian udah lama banget teman-teman lama kalian dan saudara jauh kalian, dan tiba-tiba ketika kalian ngumpul lagi, kalian ditanya, lo kok gendutan sih, lo kok kurus banget, atau enggak, muka kamu kok jerawatan banget sih, nggak diurusin ya. Padahal si pelaku body shaming ini tuh nggak tahu gimana struggle-nya mereka, usaha-usaha yang mereka keluarin buat diet, buat naikin berat badan ataupun melakukan perawatan. Yang dimana perawatan wajah ini tuh nggak murah. Mereka tuh rela ngeluarin uang berjuta-juta buat perawatan wajahnya doang. Nah, hal ini tuh semata-mata mereka lawan cuman karena komentar-komentar yang si pelaku ini kasih ke dia. Dan yang lebih mirisnya lagi, pelaku body shaming ini gak tahu bahwa komentar-komentar yang mereka berikan ini sangat berdampak bagi si korban. Body shaming sangat berpengaruh pada kesehatan fisik dan body image. Ketika kita di body shaming, body image kita tuh akan berubah menjadi negatif. Dimana ketika body image kita negatif, ini tuh sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Salah satu dampak dari body shaming pada kesehatan mental ialah anoreksia, dimana gangguan anoreksia ini termasuk cukup ekstrim karena seseorang berusaha keras untuk menurunkan berat badannya karena perlakuan buruk terhadap penampilannya. Lalu ada eating disorder. Eating disorder ini kebalikan daripada anoreksia. Nah, gangguan eating disorder ini membuat si penderita makan tanpa henti agar dapat menaikkan berat badannya dengan cepat. Lalu yang ketiga ada depresi. Nah, gangguan depresi ini membuat si penderita ini menjadi cemas, takut, khawatir, dan tidak percaya diri. Bahkan mereka tuh bisa kehilangan harapan untuk hidup dan berujung pada bunuh diri. Adapun dampak pada hal spiritual kita, dimana ketika kita di body shaming ini akan membuat kita menjadi tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang udah Tuhan berikan untuk kita. Di agama Islam juga tidak disarankan, bahkan dilarang untuk mengomentari bentuk fisik seseorang, apalagi menghina, karena semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya, tidak layak untuk dicela ataupun dihina. Kenapa sih body shaming itu bisa terjadi? Menurut Bandura, dalam social learning teorinya, body shaming itu terjadi karena sebuah perilaku muncul karena hasil dari observasi dan tindakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau modeling. Jadi apabila individu melihat suatu tindakan body shaming yang terus-menerus dan sejak dini, maka besar kemungkinan untuk individu tersebut melakukan body shaming di kemudian hari. Salah satu penyebab body shaming di Indonesia ialah warisan pemikiran, di mana pemikiran masyarakat Indonesia tentang deskripsi kecantikan ialah individu yang memiliki kulit putih, hidung mancung, tinggi, dan langsing, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh didukung oleh media-media di mana mereka tuh mengiklankan dengan menggunakan model-model dengan kriteria yang seperti itu. Maka dari itu, apabila seseorang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka orang itu tidak dapat dikategorikan cantik, sehingga mereka termasuk ke dalam kategori jelek, gendut, kurus, dan panggilan negatif yang lainnya. Padahal hal tersebut tuh tidak melulu begitu, karena standar kecantikan di setiap negara, di setiap era itu beda-beda. Nah, karena kasus body shaming di Indonesia ini udah banyak, karena body shaming di Indonesia ini udah kayak tradisi. Dan sekarang ini, baru-baru ini nih ada kasus viral tentang body shaming anak SMP yang dipanggil badak. Nah, dia ini diejek terus-terusan setiap hari, bahkan dia tuh kayak udah nggak punya temen di sekolahan, nyampe di rumah pun dia tuh pengen cerita ke orang tuanya tuh
takut karena orang tuanya tuh selalu bilang karena orang-orang yang ngejek dia tuh iri sama dia, dan dia tuh berpikiran bahwa tidak ada satupun bagian dari dirinya dia itu yang bisa diiriin gitu sama orang lain. Bahkan dia tuh sampai nangis setiap hari, cerita ke orang tuanya, sampai dia teriak, sampai dia tuh pengen gitu masuk ke rumah sakit demi dia bisa tuh kurus. Padahal kita aja nih orang-orang yang sewajarnya tuh nggak ada yang mau sakit. Dan juga dia sering banget diejek, dilecehin gitu, kayak misalnya dia dibilang mau bareng nggak pulang sekolah, terus dibilang jangan deh ban gue ntar bocor gitu. Bener-bener kayak nyakitin hatinya dia banget sih. Bayang nggak sih kalian kalau ada di posisi si korban, dimana kalian udah sekeras mungkin untuk tetap kuat dan mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih untuk kita, tapi orang-orang dengan seenaknya menghina kita, yang dimana kita ini juga makhluk ciptaan Tuhan, yang dimana Tuhan tuh nyiptain kita dengan sempurna mungkin, dan gak pantas juga mereka tuh menghina ciptaan Tuhan. Apa sih yang dapat kita lakuin ketika kita di body shaming? Nah, yang dapat kita lakuin ketika kita di body shaming itu pertama, abaikan perkataan orang lain. Karena kalau kita terus-terusan ngedengerin perkataan orang lain, yang ada kitanya sendiri yang tertekan dan stres jadi beban. Mending kita abain supaya kita juga nggak ada kepikiran. Yang kedua, love yourself. Karena dengan kalian mencintai diri kalian sendiri, kalian akan mensyukuri apa yang kalian punya. Yang ketiga, belajar menerima kekurangan diri sendiri. Karena dengan kalian tahu dan mengenali kekurangan diri kalian, kalian dapat meningkatkan kelebihan diri kalian untuk menutupi kekurangan tersebut. Yang keempat, yaitu belajar memaafkan. Nah, belajar memaafkan ini, yang pertama kalian tuh harus belajar memaafkan diri kalian sendiri, sehingga kalian bisa menerima apapun yang ada pada diri kalian sendiri. Nah, yang kedua, belajar memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kalian yang mengejek kalian, karena dengan memaafkan kalian tidak ada lagi dendam dan tidak ada lagi pemikiran buruk tentang mereka. Yang kelima, yaitu sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, karena dengan kalian sibuk dengan hal-hal yang positif, kalian akan mendapatkan manfaat, dan juga kalian tuh nggak kepikiran sama omongan-omongan orang yang gak penting. Yang terakhir, yaitu bijak dalam bersosial media. Karena emang nih sosial media yang paling parah, karena banyak banget sekarang selebgram yang benar-benar emang cantik gitu, terus bikin kita insecure. Dan kalian tuh harus tahu bahwa mereka tuh juga manusia, juga sama, dan apa yang mereka post di media sosial itu harus melakukan beberapa proses, yaitu pengeditan dan lain sebagainya, yang dimana itu juga nggak bener-bener pure real, dia emang seperti itu. Segitu aja video dari saya. Keep fighting and love yourself, because yourself is unique and amazing. See you.